Ini kita sudah punya pakar yang akan berbicara tentang suntik untuk mencerahkan kulit. Take a look. Good people, setiap orang pasti mendambakan kulit tubuh dan wajah yang bersih, putih, dan juga berseri. Sehingga tak jarang berbagai macam perawatan secara rutin dilakukan, khususnya untuk kaum wanita. Belakangan ini sering marak terjadi di kalangan artis dan selebritis kita yang rutin menggunakan treatment suntik putih untuk mendapatkan hasil berupa kulit yang terlihat tampak lebih cerah dari biasanya. Nah, bagaimana pendapat dari pakar kecantikan dan ilmu medis dokter tentang treatment ini? Penasaran kan? Ini dia liputannya. Suntik untuk benar-benar putih sebenarnya bisa dibilang nggak ada ya. Jadi bukan suntik untuk putih, tapi suntik untuk mencerahkan kulit. Jadi ada beberapa vitamin yang efeknya kalau jika disuntikkan teratur sesuai dengan dosis yang tepat, itu mempunyai efek mencerahkan kulit jadi lebih cerah. Lebih cerah otomatis tampaknya lebih kelihatannya lebih putih. Biasanya yang sangat lazim digunakan itu biasanya vitamin C ascorbic acid 1000 mg. Seperti itu yang paling banyak disuntikan ke pasien. Untuk penyuntikan vitamin C untuk mencerahkan kulit itu biasanya injeksi ke pembuluh darah. Mungkin bedanya ya antara oral dengan injeksi. Dengan injeksi, obat yang disuntikan dosisnya akan lebih banyak terserap oleh bagian tubuh kita dibanding yang masuk oral gitu. Jadi otomatis efek yang didapatkan dengan diinjeksi juga hasilnya lebih kelihatan dibanding dengan oral. Dengan oral mungkin bisa tapi lebih lama dan dosisnya mungkin nggak sampai seperti itu. Untuk efek sampingnya perlu diketahui segala macam obat baik itu oral maupun injeksi masuk ke dalam tubuh kita, penyaringannya terutama pasti di ginjal dan ada juga di hati. Jadi baiknya sebelum melakukan penyuntikan dipastikan kondisi pasien dalam keadaan arti kata dalam keadaan sehat, tidak mempunyai penyakit kronis. Karena kalau pasien punya penyakit kronis seperti misalnya hipertensi atau penyakit gula darah yang tinggi, diabetes, itu jika kita suntikan vitamin mungkin akan baik untuk sementara waktu, tapi untuk jangka panjangnya dia akan memberatkan fungsi organ tertentu. Jadi kita harus tahu pasien dalam keadaan dan kondisi yang sehat organ tubuhnya. Untuk beberapa suntik yang vitamin C itu yang kita suntikan itu yang sudah ada badan POM-nya, seperti beberapa merek Extrase, Ulvise, seperti itu. Kalau efeknya kelihatan atau enggak itu sebenarnya relatif ya. Jadi dan nggak ada patokan yang pastinya, misalnya harus 10 kali atau harus berapa kali, karena sebenarnya pasien sendiri juga bisa merasakan mungkin 2-3 kali dalam waktu sebulan dia udah lebih merasa lebih cerah, kulitnya berasa lebih lembab. Nah itu bisa diperjarang gitu. Sebaiknya dilakukan di tempat yang tepat dan dengan orang yang mengerti. Jadi misalnya di klinik kecantikan dan disuntikan oleh dokter, karena penyalahgunaan itu yang berbahaya. Jadi menggunakan obat yang tidak sesuai dosis dan berlebihan itu yang berbahaya, menjadi penyalahgunaan.
Ya, itu tadi kita sudah tahu ya batasannya, kewajarannya penggunaan dari suntik vitamin C atau suntik lain yang mencerahkan kulit. Dosisnya itu yang penting ya, Tem ya. Kalau yang tadi kamu ceritakan bahwa itu menjadi ilegal adalah karena dosisnya yang terlampau tinggi. Karena dosis untuk vitamin C sendiri yang baik untuk tubuh manusia adalah 2000 mg untuk manusia dewasa ya, 2000 mg atau sekitar 20 mg per kilogram berat badan tubuh. Jadi misalnya tinggal dikaliin aja, iya, kayak aku 50 aja, kg, 50 kg terus 50. Ya sekitar lah ya 50 kg. Ambillah angka bulatnya 50 kg terus dikali dengan 20 mg. Jadi sekitar 1000 mg itu batasnya, jangan sampai terlalu berlebihan. Karena gini, kalau vitamin C pun dikonsumsi secara berlebihan dari batas yang bisa diterima oleh tubuh kita, ini bisa menjadi gini. Vitamin C apabila, ini yang saya baca di artikel kesehatan ya, apabila terlalu banyak dikonsumsi oleh tubuh kita akan mengendap dan menjadikan batu ginjal atau empedu. Itu. Ini gejalanya awalnya bisa sakit pinggang yang sangat sakit banget ya kan, nyeri biasanya. Nah itu awal gejala dari penyakit batu ginjal ini karena endapan dari vitamin C yang memang tidak bisa dikonsumsi oleh badan kita, Mas. Belum lagi kalau yang punya mah itu kan karena tingkat keasamannya tinggi bisa juga menimbulkan sakit mah yang berlebihan gitu. Makanya jadi benar-benar harus dikonsultasikan sama dokter bagaimana keadaan kulitnya, keadaan badannya, dan harus dilakukan di klinik yang tepat. Jangan gini, karena banyak sekali kan ini lagi marak banget di negara kita ini kan, segala sesuatu yang instan pasti banyak diminati oleh masyarakat. Jadi kalaupun kalian ingin melakukan suntik pencerahan kulit atau suntik vitamin C ini, konsultasi kepada orang yang tepat, gunakan obat yang memang sudah ada lisensinya dari Badan POM ya kan, itu artinya bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang dalam tanda kutip bagi saya tidak jelas gitu kan. Karena bukan orang yang tepat, bukan orang yang ahli gitu. Khawatirnya banyak sekali sekarang yang beredar harganya murah, gampang didapatkan. Jadi itu yang memancing kita, ya udah pakai aja gitu. Harusnya langsung lewat dokternya.